Halo teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Apa kabar? Saya Cindy Rikasna ingin menjelaskan satu topik yang sangat penting dalam Buddha Dharma atau ajaran Buddha, yaitu kenapa agama Buddha kadang disebut sebagai agama yang menyembah berhala atau patung Buddha. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasan intinya, aku yakin banget nih, kalian semua pasti ada yang bertanya-tanya kan? Kenapa agama Buddha itu menyembah berhala atau tahayu? Bagi yang belum mengerti, berikut ini penjelasan secara lengkap. Banyak orang-orang belum mengenal agama Buddha dan menganggap agama Buddha sebagai agama yang menyembah berhala dan tahayu. Hal ini disebabkan karena dalam agama Buddha itu terdapat ritual atau upacara yang menggunakan altar Buddha sebagai salah satu komponennya. Sehingga orang-orang itu beranggapan bahwa agama Buddha itu menyembah patung Buddha atau menyembah berhala. Sesungguhnya tidak demikian jika kita itu mengetahui asal-usul kegiatan ritual Buddhis itu. Jadi, kisah sesungguhnya berikut ini. Semasa Buddha Gautama hidup, ia tidak pernah mengizinkan para siswanya untuk membuat patung dirinya. Pernah suatu ketika Anathapindika, seorang pengikut Buddha yang terkenal akan kedermawanannya, mengatakan kepada Ananda, yaitu seorang murid dekat Sang Buddha, bahwa Buddha selalu berpergian ke tempat-tempat yang jauh untuk mengajar. Dengan demikian, jika ada umat yang datang untuk memberikan penghormatan kepada beliau, maka orang tersebut kehilangan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Ananda memberitahu hal ini kepada Buddha Gautama. "Bante, ada berapa objek penghormatan yang Anda perkenankan?" tanya Ananda kepada Sang Buddha. Kemudian Buddha menjawab, "Ada 3, Ananda. Objek penghormatan yang berkenaan dengan tubuh Sang Buddha, misalnya itu seperti relik atau tubuh beliau. Objek penghormatan yang berkenaan dengan barang-barang penggunaan pribadi, misalnya seperti jubah dan mangkuk yang pernah beliau pakai, dan objek penghormatan yang dapat mengingatkan seseorang kepada Buddha. Bolehkah kami membangun cetya untuk menghormati Anda?" tanya Ananda. Nah, di sini bagi yang belum tahu apa itu arti cetya, jadi cetya itu merupakan tempat penyimpanan relik seperti stupa, tetapi ia tidak berisi relik. Kemudian Sang Buddha menjawab, "Tidak, itu bukan objek penghormatan yang berkenaan dengan tubuh Sang Buddha yang seharusnya dibangun setelah Buddha wafat. Objek penghormatan yang dapat mengingatkan kepada Buddha tidak memiliki dasar fisik. Maksudnya, tidak mengandung badan jasmani Buddha. Ia hanya bersifat mental, hanya bersifat sebagai pengingat. Namun pohon Bodhi yang pernah menaungi Buddha merupakan objek penghormatan yang tepat, apakah beliau masih hidup atau tidak." Kemudian Ananda bertanya lagi, "Bante, ketika Bante mengadakan perjalanan untuk mengajar, Wihara Jetawana ini kehilangan pelindungnya. Orang-orang tidak dapat memberikan penghormatan kepada Anda. Bolehkah kami mengambil biji pohon Bodhi dan menanamnya di depan pintu masuk Wihara Jetawana?" Kemudian Sang Buddha menjawab, "Sangat baik, Ananda. Tanamlah biji pohon tersebut, ia akan berlaku seolah-olah aku selalu berdiam di Jetawana." Demikianlah akhirnya pohon Bodhi tempat di mana Siddhartha Gautama atau Sang Buddha menyampaikan pencerahan menjadi objek penghormatan orang-orang pada masa Sang Buddha sampai saat ini. Pada masa tersebut, umumnya wihara tidak memiliki altar di mana patung Buddha diletakkan, melainkan hanya ditanamkan pohon Bodhi di halaman wihara. Selain itu, di dalam ruang mimbar dibuat simbol roda berjeruji 8 untuk mengingatkan
ajaran Buddha tentang jalan mulia berunsur 8. Namun, seiring berkembangnya agama Buddha menyebar ke luar India dan dianut oleh orang-orang Yunani, beberapa populasi orang Yunani juga terdapat di India. Karena penyerangan Alexander Agung dari Macedonia ke lembah Sungai Indus, seorang raja berketurunan Yunani bernama Kaniska yang berkuasa di India pada abad ke-2 Masehi, memperkenalkan untuk pertama kalinya penggunaan patung Buddha sebagai objek penghormatan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kebudayaan dan agama orang Yunani yang menggambarkan dewa-dewi mereka sebagai wujud manusia dan membangun patung dewa-dewi tersebut dalam kuil pemujaan mereka. Tentu saja dalam pengertian Buddhis sendiri, patung Buddha ataupun siswanya bukan sebagai objek pemujaan atau berhala melainkan sebagai objek atau lambang yang mengingatkan pada wujud asli Buddha itu sendiri. Penggunaan patung Buddha sebagai objek penghormatan diperbolehkan karena tidak semua orang bisa memfokuskan pikiran pada sesuatu yang abstrak seperti pohon bodhi atau roda jalan mulia berunsur 8. Akan lebih mudah untuk memahami bahwa Buddha hadir di tengah-tengah kita dengan simbol patung beliau. Dalam hal ini, patung Buddha hanyalah sebagai media untuk mengenang perbuatan dan ajaran beliau, sama seperti foto pahlawan dalam ruang kelas, hanya sebagai media untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan atau pejuang bangsa tersebut. Jadi, itulah penjelasan kenapa agama Buddha atau umat Buddha itu menghormati patung Buddha. Jadi bukan karena menyembah berhala. Untuk itu, semoga penjelasan di podcast kali ini memberikan wawasan baru terhadap ajaran Buddha, Dharma. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.